Di dalam lipatan sejarah, ada kisah-kisah yang terukir, bukan dengan tinta, tetapi dengan api, iman, dan keajaiban. Ini adalah salah satunya. Sebuah kisah dari tanah para Firaun, di mana sungai menjadi saksi dan padang gurun menjadi panggungnya. Di bawah langit Mesir yang biru, terbentang sebuah kekaisaran yang megah, dibangun di atas pasir, waktu, dan tulang para budak. Namanya Mesir. Rajanya bergelar Firaun, seorang manusia yang mabuk kekuasaan hingga mengklaim dirinya adalah Tuhan. Istananya menjulang tinggi, dilapisi emas dan dihiasi permata. Tetapi kemegahan ini dibangun di atas penderitaan sebuah bangsa. Di bawah bayang-bayang obelis dan kuil-kuil agung, hiduplah Bani Israel. Mereka adalah bangsa yang tertindas, dijadikan budak, membangun kota-kota untuk kemuliaan Firaun. Sementara doa-doa mereka naik ke langit dalam bisikan sunyi, memohon pembebasan. Kezaliman Firaun tidak mengenal batas. Namun, ketakutannya adalah musuh terbesarnya. Di dalam balairungnya yang gelap, para peramalnya telah berbisik tentang sebuah ramalan. Sebuah mimpi buruk bagi sang tiran. Seorang anak laki-laki akan lahir dari kalangan Bani Israel. Dan di tangannya lah takhta Firaun yang disangkanya abadi itu akan hancur menjadi debu. Dicengkeram oleh paranoia, Firaun mengeluarkan perintah yang paling kejam. Setiap bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel harus dibunuh. Sungai Nil yang tadinya sumber kehidupan, kini menjadi saksi bisu tangisan para ibu yang kehilangan anak-anak mereka. Harapan seakan padam, ditelan oleh arus sungai yang dingin dan gelap. Tetapi di dalam kegelapan yang paling pekat, rencana Tuhan seringkali dimulai dengan cara yang tidak terduga. Di sebuah rumah kecil yang tersembunyi, seorang ibu bernama Yukobit memeluk bayinya yang baru lahir. Namanya Musa. Wajahnya memancarkan cahaya yang menenangkan. Di dalam hatinya yang resah, Tuhan meniupkan sebuah ilham, sebuah tindakan iman yang luar biasa, menentang segala logika. Bukan untuk menyembunyikan anaknya di dalam rumah, tetapi untuk menyerahkannya kepada takdir, dengan meletakkannya di dalam penjagaan sungai itu sendiri. Bayangkan, sebuah keranjang kecil, dianyam dengan kasih dan air mata, terapung di atas arus sungai Nil yang agung. Di dalamnya, seorang bayi yang nyawanya berada di ujung tanduk. Takdirnya lebih besar dari sungai itu sendiri. Arus itu tidak membawanya kepada kebinasaan. Sebaliknya, ia membawanya langsung ke jantung kekuasaan Firaun. Ke istananya sendiri. Keranjang itu ditemukan oleh Asyah, permaisuri Firaun. Hatinya yang mulia tersentuh oleh tangisan bayi itu. Dia melihat bukan ancaman, tetapi seorang anak yang tidak berdosa, sebuah anugerah. Dengan keberanian yang didorong oleh belas kasihan, dia menentang suaminya. Dia bisa menjadi penyejuk mata bagiku dan bagimu, katanya. Jangan bunuh dia. Firaun, tanpa menyadari ironi agung yang sedang terjadi, setuju untuk membesarkan senjata yang kelak akan menghancurkannya. Musa, anak Bani Israel yang seharusnya dibunuh, kini adalah seorang pangeran Mesir. Tahun-tahun berlalu dengan cepat. Musa hidup dalam kemewahan yang tidak terbayangkan. Dia mengenakan pakaian kerajaan, makan makanan terbaik, dan dihormati sebagai anggota keluarga Firaun. Namun, jiwanya gelisah. Darah yang mengalir di tubuhnya adalah darah Bani Israel. Dari balkon istananya yang tinggi, dia melihat penderitaan kaumnya. Dia mendengar rintihan mereka dalam desiran angin. Dia adalah seorang pangeran dengan hati seorang budak. Dua dunia yang berbeda ini bertabrakan di dalam dirinya. Suatu hari, tabrakan itu akan meledak menjadi api yang akan mengubah segalanya. Hari yang menentukan itu tiba. Musa menyaksikan ketidakadilan yang ekstrem di depan matanya. Seorang pengawas Mesir mencambuk seorang budak Bani Israel tanpa belas kasihan. Api kebenaran yang lama terpendam membakar jiwa Musa. Dia tidak bisa lagi menahan dirinya. Dia turun tangan. Dalam pergulatan yang singkat itu, satu pukulan dilepaskan. Pukulan seorang pangeran yang memiliki kekuatan seorang pahlawan. Pengawas itu jatuh, tidak lagi bernyawa. Keheningan menyelimuti. Musa tidak berniat membunuh, tetapi nyawa telah melayang. Dalam sekejap mata, dunia di sekelilingnya berubah. Rahasianya kini terancam.
dia bukan lagi pangeran yang disayangi. Dia adalah seorang pembunuh di mata hukum Firaun. Istana yang tadinya menjadi sangkar emasnya, kini menjadi penjara yang menakutkan. Dia harus lari. Maka, Musa melarikan diri ke padang gurun yang tak berujung. Dia meninggalkan segalanya. Gelar, kekayaan, dan masa lalunya. Dari seorang pangeran, dia menjadi seorang buronan. Perjalanan di padang gurun adalah ujian pertamanya. Panas yang membakar di siang hari. Dingin yang menggigit di malam hari. Itu adalah sebuah proses pemurnian yang mengikis egonya dan mempersiapkannya untuk takdir yang jauh lebih besar. Perjalanannya yang sulit membawanya ke negeri Madian. Di sana, di sebuah sumur, dia menunjukkan sifat aslinya. Dia membela dua orang wanita yang lemah dari para gembala yang kasar dan menolong mereka memberi minum ternak mereka. Wanita-wanita itu adalah putri-putri dari seorang lelaki tua yang saleh, yang dikenal sebagai Nabi Syuaib. Di Madian, Musa menemukan kedamaian yang tidak pernah dirasakannya di istana Mesir. Dia bekerja sebagai gembala selama hampir 1 dekade, sebuah pekerjaan yang mengajarinya tentang kesabaran, kepemimpinan, dan perlindungan terhadap yang lemah. Dia menikah dan membangun sebuah keluarga. Dunia Mesir yang penuh kemelut terasa begitu jauh, tetapi takdirnya belum selesai. Tuhan sedang mempersiapkannya untuk panggilan yang akan mengubah dunia. Satu malam, dalam perjalanan kembali ke Mesir, di kaki Gunung Sersina yang suci, Musa melihat sesuatu yang luar biasa. Sebuah semak belukar terbakar, tetapi tidak hangus. Apinya menari-nari, bukan dengan panas yang menghancurkan, tetapi dengan cahaya ilahi yang memanggil. Didorong oleh rasa ingin tahu dan kebutuhan untuk menghangatkan keluarganya, Musa mendekati keajaiban itu. Dan kemudian, dia mendengar suara itu. Suara yang bukan berasal dari lidah atau tenggorokan. Suara pencipta alam semesta. Wahai Musa, sesungguhnya akulah Tuhanmu. Lepaskanlah alas kakimu, karena engkau berada di lembah yang suci, dan aku telah memilihmu. Maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan. Di tempat itu, di atas tanah yang suci, seorang gembala yang pernah menjadi pangeran menerima tugasnya yang terbesar. Dia bukan lagi seorang buronan, dia adalah seorang nabi, seorang rasul. Misi diturunkan kepadanya. Pergilah kepada Firaun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Dan bebaskanlah hamba-hambaku Bani Israel. Musa ragu. Beban itu terasa terlalu berat. Dia seorang buronan. Lidahnya tidak fasih. Bagaimana mungkin dia, seorang diri, berhadapan dengan penguasa paling berkuasa di dunia? Dia memohon bantuan. Dia meminta saudaranya, Harun, yang lebih fasih berbicara, untuk menjadi pendampingnya. Permohonannya diterima. Dan untuk membuktikan kuasanya, Tuhan memberinya 2 mukjizat sebagai bukti nyata. Tongkat gembalanya, simbol kehidupannya yang sederhana, berubah menjadi ular yang hidup dan mengancam. Tangannya bersinar dengan cahaya ilahi yang menyilaukan. Ini adalah bukti-bukti yang akan dibawanya dengan hati yang penuh keimanan dan sedikit ketakutan. Musa dan Harun memulai perjalanan kembali ke Mesir. Konfrontasi paling epik dalam sejarah akan segera dimulai. Istana Firaun, sebuah monumen, kemegahan dan keangkuhan. Musa melangkah masuk, bukan lagi sebagai pangeran yang hilang, tetapi sebagai musuh negara. Seorang utusan dari kekuatan yang lebih tinggi dari Firaun sendiri. Firaun duduk di takhtanya, dikelilingi oleh para pembesar dan pengawalnya. Dia memandang rendah pada 2 lelaki berpakaian sederhana di hadapannya. Kami adalah utusan Tuhan semesta alam, kata mereka dengan berani. Biarkanlah Bani Israel pergi bersama kami. Firaun tertawa, sebuah tawa yang penuh dengan penghinaan. Siapakah Tuhan semesta alam itu? Ejeknya. Dia mengingatkan Musa tentang masa lalunya, tentang pembunuhan yang dilakukannya, tentang bagaimana dia dibesarkan di istana itu. Ini adalah upaya psikologis untuk meremehkan dan menakut-nakuti Musa. Tetapi Musa tidak goyah. Untuk membuktikan Musa adalah penipu, Firaun mengumpulkan para penyihir terhebat dari seluruh Mesir. Mereka mengadakan pertunjukan besar di hadapan rakyat. Dengan tipu daya mata dan sihir, mereka mengubah tali dan tongkat menjadi ular-ular yang menakutkan. Orang banyak terkesima. Firaun tersenyum sinis, yakin akan kemenangannya. Kemudian, Musa melangkah ke depan. Atas perintah Tuhan, dia melemparkan tongkatnya. Ia tidak lagi menjadi ular biasa. Ia menjadi seekor ular raksasa.
seekor makhluk agung yang hidup, yang dengan lahap menelan setiap ilusi dan tipu daya para penyihir. Para penyihir itu pucat pasi. Mereka adalah ahli di bidangnya, dan mereka tahu apa yang mereka saksikan bukanlah sihir. Itu adalah kebenaran yang nyata. Dalam sekejap mata, mereka jatuh bersujud, menyatakan keimanan mereka kepada Tuhan Musa dan Harun. Kemarahan Firaun meledak seperti gunung berapi. Dia menuduh mereka bersekongkol dengan Musa. Dia mengancam mereka dengan siksaan yang paling dahsyat. Tetapi iman telah masuk ke dalam hati mereka. Mereka tidak lagi takut kepada Firaun. Mereka kini hanya takut kepada Tuhan yang Esa. Firaun telah kalah dalam pertempuran pertama, tetapi hatinya menjadi lebih keras seperti batu. Maka dimulailah serangkaian peringatan ilahi. Satu persatu, malapetaka diturunkan ke atas Mesir. Sungai Nil, dewa dan sumber kehidupan mereka, berubah menjadi darah. Air menjadi busuk, ikan-ikan mati mengapung. Kemudian datanglah serbuan katak, memenuhi setiap sudut rumah, dari tempat tidur hingga dapur. Diikuti oleh kutu, kemudian lalat, wabah penyakit yang membunuh ternak orang Mesir. Bisul yang menyakitkan muncul di kulit mereka. Hujan es bercampur api menghancurkan tanaman. Kawanan belalang melahap apa saja yang tersisa. Dan akhirnya, kegelapan yang begitu pekat sehingga mereka tidak bisa melihat tangan mereka sendiri. Menyelimuti Mesir selama 3 hari. Hanya rumah-rumah Bani Israel yang terang benderang. Setiap kali bencana datang, Firaun yang putus asa akan memanggil Musa, berjanji untuk membebaskan Bani Israel. Tetapi setiap kali bencana itu diangkat, hatinya kembali mengeras. Kesombongannya tidak akan membiarkannya tunduk kepada Tuhan Musa. Akhirnya, datanglah bencana yang akan mematahkan Firaun. Bencana terakhir, kematian setiap anak sulung di Mesir. Malam itu, tangisan bergema di setiap rumah orang Mesir. Dari rumah orang miskin hingga ke istana Firaun sendiri. Anaknya, pewaris takhtanya, telah tiada. Keangkuhannya hancur berkeping-keping. Dalam kesedihan dan kemarahannya, dia akhirnya menyerah, kalah. Pergilah, teriaknya kepada Musa. Pergi kalian semua dari sini. Maka dimulailah Eksodus. Di bawah lindungan malam, ratusan ribu pria, wanita, dan anak-anak Bani Israel meninggalkan tanah perbudakan. Setelah 400 tahun lamanya, mereka akhirnya bebas. Mereka berjalan menuju padang gurun, menuju tanah yang dijanjikan, dipimpin oleh tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam. Tetapi kebebasan mereka tidak akan mudah. Di istananya, hati Firaun sekali lagi dipenuhi kegelapan. Penyesalan dan dendam menguasainya. Bagaimana bisa kita biarkan budak-budak kita pergi? Dia mengumpulkan bala tentaranya 600 kereta perang terbaik dan prajurit-prajurit paling andal di kekaisarannya. Pengejaran terakhir dimulai. Bani Israel tiba di pinggir Laut Merah. Di hadapan mereka, air yang tidak bisa dilalui. Kemudian, mereka mendengarnya suara derap ribuan kuda. Mereka melihatnya, kilauan perisai tentara Firaun di bawah matahari. Mereka terperangkap. Ketakutan dan keputusasaan mencengkeram hati mereka. Apakah engkau membawa kami ke sini untuk mati, wahai Musa? Teriak mereka. Lebih baik menjadi budak di Mesir daripada mati di padang gurun ini. Di saat genting itu, di antara keputusasaan kaumnya dan kemajuan musuh, iman Musa tidak terbagi. Jangan takut, serunya. Berdirilah teguh dan lihatlah penyelamatan Tuhan. Karena orang-orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi selama-lamanya. Kemudian Tuhan berfirman kepadanya, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Dan terjadilah keajaiban yang paling agung. Lautan itu terbelah. Airnya membentuk 2 dinding raksasa yang membeku di tempatnya. Menentang hukum alam. Di tengah-tengahnya terbentang jalan yang kering. Sebuah jalan mustahil dibukakan oleh kuasa Tuhan dengan penuh ketakjuban dan ketakutan. Bani Israel mulai berjalan melintas, diapit oleh dinding air yang mengerikan. Firaun yang dibutakan oleh keangkuhannya melihat jalan itu bukan sebagai keajaiban, tetapi sebagai peluang. Dia dan seluruh tentaranya memacu masuk ke jalan yang sama, yakin bahwa kemenangan sudah di depan mata. Ketika orang Israel terakhir selamat sampai ke seberang, Tuhan memerintahkan Musa sekali lagi,
dan laut pun kembali bersatu. Dinding-dinding air itu runtuh dengan kekuatan yang dahsyat, menghempas dan menelan Firaun serta seluruh bala tentaranya. Kereta-kereta perang dihancurkan. Teriakan kemenangan mereka berubah menjadi jeritan ketakutan, sebelum akhirnya senyap untuk selamanya. Di pantai seberang, Bani Israel menyaksikan keadilan ilahi. Musuh yang telah menindas mereka selama berabad-abad kini telah musnah. Jasad Firaun sendiri dihanyutkan ke pantai agar mereka benar-benar yakin bahwa tiran itu telah mati. Hari itu mereka benar-benar bebas. Perbudakan telah berakhir. Perjalanan menuju tanah yang dijanjikan kini dimulai. Tetapi kebebasan fisik hanyalah separuh perjuangan. Perjuangan yang lebih besar adalah kebebasan rohani. Di padang gurun, iman Bani Israel diuji. Mereka yang telah terbiasa dengan perbudakan kini harus belajar untuk bertanggung jawab. Mereka mengeluh tentang kekurangan air dan makanan. Namun, Tuhan tidak meninggalkan mereka. Dari sebuah batu, Musa memancarkan 12 mata air. Dari langit, Tuhan menurunkan mana dan salwa. Rezeki yang tidak pernah mereka bayangkan. Untuk memberi mereka panduan, sebuah hukum suci. Musa sekali lagi naik ke Gunung Sersin selama 40 hari dan 40 malam. Dia berbicara dengan Tuhan dan menerima loh batu yang terukir di atasnya 10 perintah Tuhan. Dasar moral dan spiritual bagi bangsa mereka yang baru lahir. Tetapi di bawah, kaumnya tidak sabar. Dipengaruhi oleh seorang lelaki bernama Samiri. Mereka mengumpulkan emas mereka dan membuat patung anak sapi, lalu menyembahnya. Dalam sekejap mata, mereka kembali pada penyembahan berhala, melupakan segala keajaiban yang telah mereka saksikan. Dari sungai darah hingga lautan yang terbelah. Ketika Musa kembali, hatinya hancur. Kemarahannya yang suci meluap melihat pengkhianatan yang begitu cepat. Dia menghancurkan berhala itu dan memarahi kaumnya. Ini adalah dosa mereka yang terbesar, sebuah luka dalam sejarah mereka. Namun, Tuhan itu Maha Pengampun. Setelah mereka bertobat dengan sungguh-sungguh, Musa sekali lagi memimpin mereka. Dengan kesabaran seorang nabi, sebagai hukuman atas kedegilan dan ketidakpercayaan mereka, Bani Israel ditakdirkan untuk mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Hingga generasi yang lahir dalam perbudakan telah tiada dan digantikan oleh generasi baru yang lahir dalam kebebasan, yang diharapkan lebih kuat imannya. Nabi Musa sendiri tidak pernah melangkah masuk ke tanah yang dijanjikan itu. Dia telah melihatnya dari jauh, misinya hampir selesai. Dia telah memimpin kaumnya keluar dari kegelapan perbudakan, memberi mereka hukum Tuhan, dan mengajari mereka tentang iman dan kesabaran melalui ujian yang paling berat. Tugasnya telah sempurna. Kisah Musa bukanlah sekadar cerita tentang laut yang terbelah atau ular yang menelan sihir. Ia adalah kisah abadi tentang perjuangan menentang kezaliman, tentang keberanian untuk menyuarakan kebenaran di hadapan kekuasaan, dan tentang perjalanan sulit sebuah bangsa menuju kebebasan. Dia adalah Musa, sang pembebas, sang nabi, sang pemimpin, dan dia adalah Kalimullah insan yang berbicara langsung dengan Tuhan. Warisannya tidak tertulis di atas batu atau pasir, tetapi terukir di dalam hati jutaan manusia, sebagai bukti bahwa dengan iman tidak ada yang mustahil.